Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai pengertian UMKM dan transformasi digital yang dilakukan UMKM. Terlebih dulu, kita harus mengetahui pengertian UMKM. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang diperkerjakan. Di sini ada pun penjelasan tentang UMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Adapun 3 jenis UMKM, yaitu usaha kuliner, usaha fashion, dan UMKM bidang usaha agribisnis. Yang pertama, usaha kuliner. Usaha kuliner adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan. Yang kedua, ada usaha fashion. Usaha fashion adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion yang melingkup penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris. Dan yang terakhir, UMKM bidang usaha agribisnis yang meliputi penjualan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman. Berbicara tentang UMKM, adapun pendukung terjadinya bisnis UMKM di zaman sekarang, yaitu transformasi digital. Apa itu transformasi digital? Transformasi digital merupakan perubahan strategi dengan memusatkan kegiatan dan layanan berbasis teknologi. Beserta contoh profit singkat UMKM yang telah bertransformasi dalam era digitalisasi. Contohnya, ada 5 profit UMKM di Indonesia yang bermodal kecil tapi sukses besar. Yang pertama, ada Boboko Snack yang memulai bisnisnya dengan berjualan makanan kecil rumahan. Yang pertama diberi nama Jenk. Yang kedua, ada pun Ant-Man, bisnis barang dengan menggunakan miniatur aneka barang yang unik. Yang ketiga ada Denisa Mosaik, kerajinan mosaik berbahan kaca. Yang keempat ada Medan Hantara, membuat hantaran keperluan lamaran. Dan yang terakhir ada Kebab Pisang Pusing, yang diawali pemilik dengan berjualan nasi bebek, kemudian beralih berjualan kebab. Materi yang ketiga, aspek manajemen dan organisasi sebuah UMKM di era revolusi industri 4.0. Sebelum membahas lebih lanjut tentang aspek manajemen dan organisasi sebuah UMKM di era revolusi industri 4.0, kita lebih dahulu harus mengetahui apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini menciptakan banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan inilah yang mungkin menjadi salah satu dasar utama dalam menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi, khususnya bidang industri. Bukan hanya perubahan dalam bidang industri, namun seluruh aspek kehidupan manusia dalam konteks untuk membangun keseimbangan yang dinamis. Maka itu, siapapun dan dalam aspek apapun kita harus mengetahui perubahan tersebut, karena kita akan tertinggal jika tidak mengikuti perubahan tersebut. Aspek manajemen dan organisasi sebuah UMKM. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting untuk kelayakan suatu usaha, karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Perkembangan teknologi 4.0, teknologi 4.0 akan menjadi pemicu perubahan pola dan pengelolaan seluruh lini bisnis. Berbagai tantangan akan bermunculan sebagai bentuk tuntutan bagi industri
yang masih menggunakan paradigma bisnis yang lama untuk segera bertransformasi menjadi smart business. Revolusi industri 4.0 lewat digitalisasi di berbagai bidang dapat meningkatkan peluang baru bisnis. Revolusi industri 4.0 menciptakan perubahan dan peluang bisnis yang baru. Hal ini didorong dengan perkembangan penggunaan internet sehingga banyak pelaku bisnis yang sadar untuk memanfaatkan internet dalam proses berbisnis. Materi yang keempat, marketplace UMKM. Pada dasarnya, marketplace merupakan pihak perantara yang mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Situs marketplace akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Marketplace sendiri bisa kita artikan sebagai suatu online store. Di dalam marketplace ini terdapat jenis-jenis marketplace. Terdapat dua jenis marketplace, yaitu marketplace murni dan marketplace konsiliasi. Marketplace murni sendiri terjadi saat situs marketplace menyediakan fitur penjualan lapak untuk berjualan lengkap dengan fasilitas pembayarannya. Penjualan yang bekerjasama di dalamnya akan diberikan keluasan yang sangat banyak dibandingkan dengan kerjasama konsiliasi. Setiap penjual diberi kewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produknya sendiri. Selain itu, penjual juga bisa menerima penawaran harga yang dilakukan oleh pembeli. Jadi, sebelum melakukan pembayaran, maka pihak pembeli bisa melakukan penawaran harga pada penjual. Setelah mendapatkan harga yang cocok antara kedua belah pihak, maka pihak pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang yang sudah disediakan oleh pihak marketplace. Beberapa contoh marketplace yang terkenal dengan jenis kerjasama ini adalah Tokopedia, Bukalapak. Sedangkan beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang terkenal di Indonesia adalah Shopee, Lazada, dan Amazon. Kedua, marketplace konsiliasi. Jenis kerjasama yang dilakukan oleh marketplace konsiliasi adalah lebih mirip seperti titip barang. Jadi, pihak penjual bisa melakukan kerjasama dengan situs marketplace ini, maka pihak penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi produknya ke pihak marketplace saja. Beberapa marketplace yang menyediakan jenis kerjasama konsiliasi adalah Zalora dan Berry.benka. Nantinya, pihak situs marketplace akan mengurus seluruh penjualan produk, dari mulai foto produk, gudang, pengiriman barang, serta fasilitas pembayaran. Materi selanjutnya adalah platform bisnis UMKM. Model platform e-commerce dalam mendukung kesuksesan usaha bisnis mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Riset tentang keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Nusantara bisa dihitung dengan jari. Tentunya mengenai e-commerce, terutama pada platform atau aplikasi, tidak hanya itu saja, namun support dan model bisnis dari UMKM menjadi bagian kunci dari kesuksesan UMKM. Penerapan teknologi dalam proses pemasaran juga sangat diperlukan, mengingat saat ini sudah banyak berkembang platform-platform perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce merupakan media dan wadah promosi yang sangat praktis serta murah. Kemudian, yang ditawarkan oleh e-commerce tentunya harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Selain menghemat biaya promosi, pemanfaatan e-commerce juga dapat menjangkau konsumen lebih luas. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan digitalisasi bisnis UMKM. Nah, di sini kelebihannya itu sendiri adalah selama masa pandemi COVID-19 merambah ke berbagai daerah. Salah satu perubahan yang tidak terhindarkan adalah
terjadinya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat dalam berbelanja yang dulunya dominan menggunakan offline beralih ke dalam sistem online. Bagi pelaku UMKM, pergeseran pola perilaku konsumsi masyarakat tentu harus disikapi dengan kreatif agar para pelaku UMKM dapat tetap survive bahkan mampu berkembang di era new normal. Dan kekurangan dari digitalisasi bisnis UMKM, yaitu dari aspek manajemen bisnis, digitalisasi UMKM memang menjadi jalan keluar yang menjanjikan, tetapi untuk mempersiapkan dan memastikan pelaku UMKM dalam proses perubahan digitalisasi tidaklah mudah. Mereka pelaku UMKM harus terbiasa masuk dalam ekosistem digital. Berkaitan dengan kemampuan para pelaku UMKM yang masih banyak gagap dalam penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran dari sekian banyak pelaku UMKM yang familiar dengan teknologi informasi dalam mengembangkan kegiatan usahanya hanya sekitar 17% saja. Kegagapan pelaku UMKM beradaptasi dan mengadopsi platform bisnis secara online dan proses digitalisasi membuat para pelaku UMKM makin terpuruk. Dalam menerapkan digitalisasi dalam proses pengembangan UMKM yang dimiliki, maka harus ada yang namanya passion. Passion di sini mengarah kepada orang yang memiliki kemampuan dalam berjualan atau mengolah UMKM. Jika pebisnis mengalami kesulitan dalam belajar dan menerapkan digital marketing, maka UMKM-nya tidak dapat berjalan dengan baik, melihat bahwa setiap orang pemilik passion yang berbeda. Rendahnya kualitas produk yang dibuat oleh pelaku UMKM karena produk yang tidak memiliki nilai saing yang tinggi, maka BUMN diminta untuk memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM yang terkait dengan mekanisme kegiatan UMKM yang lebih berdaya dan bernilai tinggi untuk persaingan. Berikutnya adalah prospek UMKM dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat. Manfaat kecanggihan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan jual beli secara online. Nah, di sini ada kelebihan dan keterbatasan dari e-commerce, yaitu kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, kelebihan e-commerce bagi perusahaan. Kedua, kelebihan e-commerce bagi pelanggan. Ketiga, kelebihan e-commerce bagi masyarakat. Keterbatasan dari e-commerce dari segi teknologi adalah yang pertama, belum adanya suatu standar yang baku mengenai mutu, keamanan, dan kehandalan. Yang kedua, adanya persepsi bahwa e-commerce tidak aman dan mahal. Yang ketiga, banyak para pembeli dan penjual yang menunggu e-commerce hingga keadaan menjadi stabil untuk mereka dapat berpasangan.